Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membuat video tentang kepercayaan diri dalam olahraga. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 193104059 dari kelas Penyaskes Rek A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kepercayaan diri. Menurut Miss Kell, dalam Rahayu 2013, kepercayaan diri adalah penilaian yang relatif tentang diri sendiri mengenai kemampuan bakat, kepemimpinan dan inisiatif, serta sifat-sifat lain dan kondisi yang mewarnai perasaan manusia. Rahayu 2013. Liedenfeld 2007 mendefinisikan kepercayaan diri adalah kepuasan seseorang akan diri sendiri, yang terbagi menjadi: yang pertama, pengertian kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Kedua, kepercayaan diri juga bisa diartikan sebagai suatu sikap disertai penilaian atas kemampuan diri sendiri yang didasari dari pencapaian yang telah berhasil dilakukan, sehingga memiliki kemampuan lebih dalam menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Orang yang percaya diri mampu mendorong dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Rasa percaya diri besar kaitannya dengan filsafat pemenuhan diri dan keyakinan diri. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik akan mampu menampilkan sesuatu apa yang diharapkan. Hal ini sangat dipengaruhi adanya harapan positif bahwa ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Sebaliknya, seseorang yang kurang percaya diri tidak mampu menampilkan apa yang diharapkan. Harapan bagi seseorang yang mempunyai rasa kurang percaya diri yaitu harapan negatif. Menurut Alwisol 2008-287, keyakinan diri sebagai penilaian diri melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan yang persyaratan. Seorang atlet meyakinkan bahwa penampilannya di arena gelanggang pertandingan. Psikologi olahraga mendefinisikan kepercayaan diri sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku yang diinginkan berhasil. Perilaku yang diinginkan bisa apa saja. Yang utama adalah bahwa salah satu keyakinan dalam kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Kesimpulan, Komarudin 2013 menjelaskan bahwa atlet yang memiliki kepercayaan berpikir positif untuk menampilkan sesuatu yang lebih baik, yang terbaik, dan memungkinkan timbul keyakinan pada dirinya bahwa dirinya mampu melakukannya. Sebaliknya, atlet yang memiliki pikiran negatif dan tidak percaya pada dirinya mampu melakukannya sehingga penampilannya menurun. Persoalan yang sering dibutuhkan oleh atlet yakni dengan kemampuan yang dimilikinya, optimis serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil supaya mereka tetap menjaga kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri atau dalam bahasa Inggris disebut self-confidence sangatlah diperlukan oleh setiap orang. Rasa percaya diri menurut The American Heart Dictionary didefinisikan sebagai consciousness of one's own power and abilities, yaitu kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Sementara Webster's New World Dictionary mendefinisikan sebagai reliance on one's own power, yaitu bergantung pada kekuatan diri sendiri. Widarso 2005. Liedenfeld membagi dua jenis kepercayaan diri, yaitu: yang pertama,
Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang memberi kita perasaan dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Kepercayaan diri lahir memungkinkan anak untuk tampil dan berperilaku dengan cara menunjukkan kepada dunia luar bahwa ia yakin akan dirinya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tentang kepercayaan diri, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah aspek kepribadian pada diri seseorang yang menunjukkan rasa kepuasan individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tentang kepercayaan diri yang disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah aspek kepribadian pada diri seseorang yang menunjukkan rasa kepuasan individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri Rahayu 2013 yaitu yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan faktor terpenting dalam membangun kepercayaan diri anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang sangat menentukan baik buruknya kepribadian anak. Yang kedua, lingkungan. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu contoh lingkungan yang sangat berperan penting dalam menumbuh kembangkan kepercayaan diri anak. Lingkungan sekolah memegang peraturan penting dalam kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri anak. Yang ketiga, guru atau pelatih. Guru atau pelatih sebagai pendidik berperan dalam membentuk dan menumbuhkan kepercayaan diri anak, yaitu dengan memberikan sifat yang hangat dan ramah, karena juga berperan sebagai model bagi anak. Lauster 1992 mengemukakan aspek-aspek kepercayaan diri dari yang positif, yaitu yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif individu tentang dirinya bahwa ia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan. Yang kedua, optimis, yaitu sikap positif individu yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Yang ketiga, objektif, yaitu sikap individu yang memandang permasalahan ataupun segala sesuatu sesuai dengan kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu kesedihan individu untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang kelima, rasional dan realistis, yaitu kemampuan menganalisis suatu masalah, sesuatu hal, sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Materi yang ketiga, aspek-aspek kepercayaan diri. Berkaitan dengan aspek-aspek kepercayaan diri, Kumara 1987 dalam Fitri Yulianto H. Nashori 2006 menyatakan bahwa ada 4 aspek kepercayaan diri, yaitu yang pertama, kemampuan menghadapi masalah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya. Yang ketiga, kemampuan dalam bergaul. Yang keempat, kemampuan dalam menerima kritikan. Sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Materi yang keempat yaitu sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Kepercayaan bertanding pada atlet untuk mencapai hasil yang ditampilkan harus memperoleh sumber-sumber kepercayaan diri. Sumber-sumber kepercayaan diri menurut Bandura 1997-1986 dalam Setia Dharma 2250 terdapat 4 sumber utama, yaitu yang pertama, hasil yang pernah dicapai. Keberhasilan penampilan sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kepercayaan diri seorang atlet.
Jika dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya atlet tersebut bermain baik dan menang, maka kepercayaan diri atlet tersebut bermain. Yang kedua, model. Kemampuan seorang atlet adalah hasil dari imitasi dan modeling. Imitasi adalah proses meniru serta mengidentifikasi dirinya seolah-olah tokoh atau model yang diidolakan. Aktivitas meniru ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri karena itu akan merasa mampu untuk menyelesaikan semua tantangan di depannya. Yang ketiga, persuasi verbal. Peran pelatih, orang tua atau orang-orang terdekat sangat penting. Persuasi verbal adalah ucapan-ucapan yang keluar dari pelatih atau orang-orang yang berpengaruh terhadapnya. Jika ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan cemooh, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri atlet tersebut. Sebaliknya, jika ucapan-ucapan itu bersifat dan memberi masukan, maka atlet tersebut juga akan terangkat. Yang keempat, gugahan emosional. Seorang atlet dapat mengendalikan persepsinya dengan baik, maka ia dapat mengendalikan gugahan emosionalnya dengan baik juga. Atlet akan merasakan perubahan pada fisik dan motoriknya akibat gugahan emosional dapat dikendalikan, sebab gugahan emosional mempengaruhi perilaku atlet. Mengenai 4 sumber di atas sesuai dengan pendapat Alwi Sol 2009-288 bahwa keyakinan diri ditingkatkan atas diturunkan berdasarkan pengalaman menguasai sesuatu prestasi, pengalaman vikarus, persuasi sosial, dan pembangkitan emosi. Pengalaman menguasai prestasi yaitu prestasi yang pernah dicapai pada masa lalu sebagai sumber kepercayaan diri yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pengalaman vikarus yaitu meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mengamati keberhasilan orang lain. Persuasi sosial diperoleh melalui motivasi dari pelatih, teman, maupun orang lain. Keadaan emosi yaitu kondisi emosi yang mengikuti suatu kegiatan dan berpengaruh pada kepercayaan dirinya pada bidang tersebut. Lane 2008 dalam Komarudin 2013 ayat 74 terdapat 3 ranah yang menjadi sumber terbentuknya kepercayaan diri yaitu prestasi, regulasi diri, dan iklim sosial. Adapun sikap perilaku dan kognisi juga sangat dipandang memiliki hubungan yang sangat penting dalam rangka memahami bagaimana kepercayaan diri atlet, bagaimana atlet bersikap, bagaimana atlet bertindak, dan bagaimana atlet berpikir terhadap sesuatu yang telah terjadi pada diri atlet. Ya, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang percaya diri pada seorang atlet. Percaya diri atau self confident, seorang atlet yang percaya diri akan menunjukkan di atas sudah tertera bahwa seorang atlet yang percaya diri akan menunjukkan penampilan terbaiknya. Rasa percaya diri dipengaruhi oleh keyakinan diri orang. Rasa percaya diri dipengaruhi oleh keyakinan diri orang tersebut bahwa ia akan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Keyakinan diri bersumber pada hasil yang pernah dicapai, proses belajar, dan gugahan emosi, serta ada tambahan di sini, penonton pasti bisa diatasi. Percaya diri atau pemenuhan diri dan keyakinan diri. Itu yang kedua. Yang pertama itu percaya diri atau self confident erat kaitannya dengan falsafah pemenuhan diri atau biasa disebut self fulfilling prophecy, dan keyakinan diri atau biasa disebut self efficacy.
Yang kedua, seorang atlet yang memiliki rasa percaya diri yang baik, ia percaya akan mampu menampilkan kinerja olahraga seperti yang diharapkan. Harapan seorang atlet dipenuhi oleh keyakinan diri orang tersebut. Terdapat dampak positif jika seorang atlet merasa percaya diri. Yang pertama, mudah mengendalikan diri dalam situasi tertekan. Yang kedua, lebih mudah berkonsentrasi. Yang ketiga, dapat mengarahkan pada sasaran yang cukup menantang. Yang keempat, merangsang usaha lebih kuat. Yang kelima, cenderung mengembangkan strategi untuk memperoleh hasil lebih baik. Jika kurang percaya diri atau lack of confidence, akan terdapat beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, prestasi selama latihan terkadang ketika bertanding tidak mampu tampil dengan baik. Yang kedua, atlet ini mungkin menghadapi masalah kurang percaya diri. Yang ketiga, atlet masih ragu-ragu dalam bertindak, kehilangan konsentrasi dan tidak berani mengubah strategi. Itu pada saat atlet kurang percaya diri. Yang ketiga, kelebihan percaya diri atau overconfidence. Kelebihan rasa percaya diri merupakan ketidaksesuaian antara keyakinan seseorang dengan kenyataan yang ada, namun keyakinan tersebut tetap dipertahankan. Kedua, rasa kelebihan percaya diri biasanya menimbulkan kompensasi, misalnya menutup kecemasan dengan berperilaku santai. Seorang atlet bisa meningkatkan rasa percaya dirinya dengan cara yang pertama, memaksimalkan pencapaian hasil. Yang kedua, berperilaku penuh percaya diri. Yang ketiga, berperilaku penuh percaya diri. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan fisik dan teknik. Yang keempat, lakukan persiapan yang cukup. Itu dapat meningkatkan rasa percaya diri seorang atlet. Biasanya, hal-hal yang harus dilakukan seorang atlet. Yang pertama, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dimulai sejak awal. Yang kedua, kerjakan tugas penuh ketegasan dan keberanian. Yang ketiga, kerjakan tugas secara konsisten. Yang keempat, koordinasikan dan kerjasama dengan tim. Yang kelima, tidak usah menghiraukan teriakan lawan atau penonton. Yang harus dilakukan pemain di luar tugas yaitu bertingkah laku yang baik, memperbanyak ilmu dan pengalaman, jauhi obat terlarang dan minuman keras, latihan kondisi fisik teratur, lakukan koordinasi dengan pelatih dan pemain lain, mengingat kesalahan masa lalu dan tidak diulangi, bersedia menerima kritik dari orang lain. Nah, itu sedikit tambahan tentang kepercayaan diri seorang atlet. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga untuk di luar sana yang ingin menjadi atlet, bagus kalau percaya dirinya itu bagus ketika bertanding, karena dapat membuahkan hasil yang bagus jika percaya diri itu bagus. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada suatu salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.